Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kayu sebagai bahan bangunan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rafli Fahri Rabbani, kemudian ada Anggun Permatasari, kemudian ada Nur Lafni, kemudian ada Muhammad Yudi Pratama, dan yang terakhir ada Hendy Firmansyah. Kayu merupakan bahan bangunan yang diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, maupun tempat-tempat lainnya. Kayu untuk bahan bangunan harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak memiliki cacat-cacat yang dapat membahayakan konstruksi bangunan. Untuk keperluan tersebut, kayu dari sebatang pohon dapat dibagi menjadi 6 bagian, yakni bagian akar, bagian pangkal, bagian tengah, bagian ujung, bagian percabangan, dan bagian cabang dan ranting. Bagian pohon yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan adalah bagian pangkal dan bagian tengah. Bagian pangkal umumnya tidak memiliki cacat bawaan, sehingga cukup baik untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Bagian tengah kadang-kadang memiliki mata kayu. Apabila mata kayunya kurang dari 5 cm, maka dapat digunakan untuk bahan bangunan. Selanjutnya, jenis kayu alami. Kayu alami terbagi menjadi 2 jenis, yaitu softwood dan hardwood. Softwood memiliki ciri-ciri yaitu berasal dari pohon berdaun jarum, tidak mempunyai facial atau saluran air, sifat kayu lunak dan mudah pecah, contohnya kayu kelapa. Sedangkan hardwood memiliki ciri-ciri yaitu berasal dari pohon berdaun lebar, mempunyai facial atau saluran air, sifat kayu keras dan tidak mudah pecah melalui proses pengeringan, contohnya seperti kayu jati, kayu nyatoh, dan lain-lain. Selanjutnya, kayu sebagai bahan konstruksi. Kayu sebagai bahan konstruksi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain mudah dibentuk, ringan, memiliki berbagai ragam nada, warna, corak serat yang beraneka ragam, dan secara teknis mudah untuk pembuatan konstruksi. Sedangkan kekurangannya antara lain mudah berubah bentuk atau distorsi, mengikuti gerakan alamnya, dan faktor cuaca membuatnya mudah retak atau terbelah. Syarat kayu terbagi atas 4. Yang pertama, sifat fisik. Yang kedua, kelas kuat. Yang ketiga, kelas awet. Dan yang terakhir, sifat mekanis. Sifat fisik. Sifat fisik adalah jenis-jenis kayu yang dapat diketahui secara jelas melalui panca indera, baik dengan penglihatan, penciuman, perabaan, dan sebagainya tanpa menggunakan alat bantu, di antaranya kayu. Yang pertama, bau kayu. Yang kedua, warna. Yang ketiga, tekstur. Yang keempat, pola serat. Yang kelima, berat. Yang keenam, kekerasan. Yang ketujuh, kadar air. Dan yang ke-8, penyusutan. Kelas kuat dapat diketahui dari tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap kekuatan mekanis atau beban. Kelas kuat dapat dinyatakan dalam 5 bagian, yakni kelas kuat 1, kelas kuat 2, kelas kuat 3, kelas kuat 4, dan kelas kuat 5. Makin besar angka kelasnya, maka semakin rendah kekuatannya. Dalam pengklasifikasian kekuatan kayu, kelas 1 memiliki berat jenis lebih dari sama dengan 0,90 dengan kuat lentur lebih dari sama dengan 1100 kg per cm persegi dengan kuat tekan lebih dari sama dengan 650 kg per cm persegi.
Kelas 2 memiliki berat jenis 0,90 sampai 0,60 dengan kuat lentur 1100 sampai 725 kg per cm persegi dan kuat tekan 650 sampai 425 kg per cm persegi. Kelas 3 memiliki berat jenis 0,60 sampai 0,40 dengan kuat lentur 725 sampai 500 kg per cm persegi. Dan kelas 3 memiliki kuat tekan 425 sampai 300 kg per cm persegi. Kelas 4 memiliki berat jenis 0,40 sampai 0,30 dengan kuat lentur 500 hingga 360 kg per cm persegi dengan kuat tekan 300 sampai 215 kg per cm persegi. Dan yang terakhir, kelas 5 memiliki berat jenis kurang dari sama dengan 0,30 dengan kuat lentur kurang dari sama dengan 360 kg per cm persegi dan kuat tekan kurang dari sama dengan 215 kg per cm persegi. Kelas awet dapat diketahui dari tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu terhadap serangan hama. Kelas awet dapat dinyatakan dalam 5 bagian, yakni kelas awet 1, kelas awet 2, kelas awet 3, kelas awet 4, dan kelas awet 5. Makin besar angka kelasnya, maka semakin rendah keawetannya. Menurut keawetannya, kayu dapat kita klasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1 dalam kurun waktu 25 tahun. Contohnya seperti jati, ulin, dan merbau. Kelas 2 dalam kurun waktu 15 sampai 25 tahun. Contohnya seperti weru dan rasa mala cemara gunung. Kelas 3 dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Contohnya seperti pinang, kruing, dan meranti merah dan putih. Kelas 4 dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Contohnya seperti durian, sengon, dan kenari. Dan yang terakhir, kelas 5 kurang dari 5 tahun. Contohnya seperti kemiri, jabon, dan kapuk hutan. Sifat-sifat mekanis kayu. Yang pertama kuat tarik, yang kedua kuat tekan, yang ketiga kuat geser, yang keempat kuat lentur, yang kelima kuat puntir, yang keenam kuat belah. Kayu bulat. Proses pembelahan kayu bulat terbagi atas 3. Yang pertama plane sawn, yang kedua ridge sawn, yang ketiga quarter sawn. Kayu gergajian. Kelompok kayu gergajian terbagi atas 4. Yang pertama, flat sawn timber atau papan tangensial. Yang kedua, quarter sawn timber atau papan radial. Yang ketiga, semi quarter sawn timber atau papan semi radial. Dan yang keempat, papan tengah atau papan hati. Jenis-jenis kayu. Kayu terdiri dari 2 jenis, yaitu kayu solid dan kayu olahan. Kayu olahan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu kayu lapis atau plywood, yang kedua kayu partikel atau particle board, yang ketiga MDF atau medium density fiberboard, yang keempat blockboard. Kayu solid merupakan bahan terkuat dan paling tahan lama bila dibandingkan dengan kayu olahan. Namun, persediaannya terbatas sehingga harganya pun sangat mahal. Proses pengerjaannya pun membutuhkan keterampilan yang khusus. Pengeringan harus sempurna untuk menghindari sifat muai susut kayu. Kayu lapis atau plywood. Kita juga mengenal kayu lapis dengan sebutan triplex atau multiplex. Sesuai dengan namanya, kayu lapis terbentuk dari beberapa lapis lembaran kayu.
Lembaran-lembaran tersebut direkatkan dengan tekanan tinggi dan menggunakan perekat khusus. Kayu lapis yang terdiri dari 3 lembar kayu disebut triplex, sedangkan yang terdiri dari lebih dari 3 lembar kayu disebut multiplex. Ketebalan kayu lapis bervariasi, mulai dari 3 mm, 4 mm, 9 mm, dan 18 mm. Sedangkan ukuran penampangnya adalah 120 cm kali 240 cm. Kayu lapis bisa digunakan sebagai material untuk kitchen set, tempat tidur, lemari, ataupun meja. Kayu partikel atau particle board. Jenis kayu olahan yang satu ini terbuat dari serbuk kayu kasar yang dicampur dengan bahan kimia khusus. Campuran tersebut kemudian disatukan dengan lem dan dikeringkan dengan suhu tinggi. Kayu partikel banyak digunakan sebagai material untuk berbagai furnitur. Namun, kayu partikel tergolong jenis kayu yang tidak tahan lama. Dalam kurun waktu tertentu, kayu partikel bisa berubah bentuk, terutama jika terkena air dan menahan beban terlalu berat. Selanjutnya MDF atau Medium Density Fiberboard adalah kayu yang terbuat dari campuran bubur kayu dengan bahan kimia tertentu. Cara pembuatannya mirip dengan kayu partikel. Kayu MDF merupakan material kayu olahan yang tidak tahan terhadap air dan kelembapan. Untuk daerah-daerah yang memiliki kelembapan tinggi, sebaiknya tidak menggunakan kayu MDF. Dan jenis kayu yang terakhir adalah blockboard. Balok-balok kayu yang berukuran 4-5 cm dipadatkan menggunakan mesin. Setelah itu diberi pelapis sehingga hasil akhirnya berupa lembaran seperti papan kayu. Blockboard memiliki 2 pilihan ketebalan, yaitu 15 mm dan 18 mm. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan kayu solid.